Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk telur ayam di pasar tradisional Aceh Singkil masih tinggi. Tujuh remaja yang diduga pelaku begal bersenjata tajam ditangkap tim Polres Biren beserta sejumlah barang bukti. Sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Banda Aceh menjalani tes urin guna mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan penegak hukum. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur ayam di pasar tradisional Singkil, Kabupaten Singkil masih tinggi. Telur ayam harganya naik Rp9.000 dari Rp46.000 per papan menjadi Rp55.000 per papan berisi 30 butir. Kenaikan harga telur ayam terjadi selama sepekan terakhir. Kendati demikian, permintaan telur ayam masih tinggi karena konsumsi meningkat. Warga tidak punya pilihan selain harus membeli telur ayam meski harga terus melambung. Kenaikan harga telur ayam kerap terjadi menjelang akhir tahun dan tahun baru. Minimnya pasokan telur ayam dari Sumatera merupakan salah satu faktor harga telur ayam melonjak. Warga pun harus mengurangi jumlah pembelian. Berapa harga telurnya tadi, Kak? 55 satu papan. Kalau beli per bijinya, Kak? 2.000. 2.000. Naik nggak, Kak? Naik lah. Maunya jangan naik semua, turun. Telur apa aja yang naik, Kak? Minyak. Minyak ya. Minyak. Gula, minyak. Oh, Kak, dengan adanya kenaikannya gimana nih, Kak? Telurnya, Kak? Apa mengurangi konsumsi apa gimana, Kak? Iyalah, mengurangi konsumsi. Sementara itu, pedagang di Aceh Singkil masih mengandalkan pasokan telur ayam dari Provinsi Sumatera Utara, lantaran stok lokal tidak mencukupi. Sejak kapan naiknya harga telur ini, Pak? 2 minggu ini. Baru 2 minggu ya. Awalnya berapa satu papan, Pak? Satu papan 46. Setelah naik harganya? Sama 55 sekarang. Oh ya. Jadi pembeli gimana? Ya. Melotot lah dia. Mahal bilangnya. Telurnya dipicu karena apa tuh? Itulah aku tahu itu. Ya ulang hari Natal ini. Natal. Kenaikan harga telur menyebabkan omset pedagang menurun. Mereka berharap harga telur ayam dan bahan kebutuhan pokok lainnya turun atau normal kembali. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil. Untuk memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan, para keci atau kepala desa di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh meluncurkan sistem jemput bola jebol. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Banda Aceh menggandeng keci dan Koramil 13 Kuta Alam mendatangi warga. Program jebol melayani berbagai kebutuhan administrasi kependudukan seperti pembuatan akte kelahiran, akte kematian, rekaman EKTP, identitas kependudukan digital, hingga kartu identitas anak KIA. Jadi hari ini kita menjemput bola dengan program jemput bola terhadap masyarakat yang sampai dengan saat ini masih belum ada identitas yang lengkap seperti akte kelahiran, kemudian KTP anak maupun KTP dari orang tuanya. Ini segera kita data untuk mempermudah juga pendataan Dukcapil yang ada di Kota Banda Aceh ini. Kolaborasi pelayanan untuk menjawab kebutuhan warga terhadap layanan administrasi yang praktis dan efisien.
Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya seperti jemput bola yang kita adakan di Kampung Kuta Alam ini, dan kita juga sekaligus melaksanakan program Presiden Republik Indonesia itu Asta Cita. Nah, ini kita lakukan pada hari ini dengan kegiatan-kegiatan perekaman KTP, dan pembuatan kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, semua yang menyangkut dengan identitas kependudukan kita lakukan di Kampung Kuta Alam. Program jebol disambut antusias warga. Mereka mengaku sangat puas dengan pelayanan tersebut. Membantu, karena kan kebanyakan masyarakat pada sibuk, ada yang berjualan, ada yang kerja, ada yang pokoknya banyak kegiatan. Dengan adanya kayak gini kan kita bisa langsung datang ke kantor GESI, jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang lah kita bilang. Dalam kegiatan itu diwarnai pemberian akte kelahiran dan KIA secara simbolis kepada warga oleh penjabat Wali Kota Banda Aceh Al-Muniza Kamal. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kondisi jalan lintas desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur memprihatinkan dan rawan kecelakaan. Kerusakan jalan semakin rusak parah dalam beberapa tahun terakhir, namun tak kunjung diperbaiki. Jalan penghubung Kecamatan Indramakmu dengan Kecamatan Julo rusak parah karena sudah lama tidak dirawat. Kondisi bertambah parah menyusul banjir yang selalu merendam badan jalan di daerah itu. Kerusakan jalan paling parah di Desa Alu Imirah, Blang Nisam, dan Desa Bandar Baru. Pengendara mobil dan sepeda motor kesulitan melintas karena hampir sepanjang jalan berlubang nyaris menyerupai kubang. Warga sudah lelah menunggu jalan tersebut diperbaiki. Mereka selalu didera masalah jika harus keluar ke pusat kecamatan atau kabupaten. Saat ini jalannya sangat rusak, mulai dari Alur Merah sampai ke Kuta Binjai Juluk, itu jalannya sangat rusak. Kami sebagai pendidik untuk mengajarkan anak didik harus melalui jalan yang begitu parah rusaknya. Selain jalan yang rusak, sejumlah jembatan juga mulai keropos sehingga harus dibangun jembatan darurat yang rawan kecelakaan. Untuk saat ini rusak parah, dan bahkan ini termasuk di perbatasan antara Juluk dengan Indramakmu sampai ke Alu Merah rusak parah, dan bahkan ada beberapa lubang di depan kita hampir dekat Alu Merah itu yang paling parah, yang tidak bisa dilalui oleh mobil kecil. Muspika Indramakmu terus berupaya dengan sejumlah pihak dan perusahaan yang ada di Indramakmu untuk membantu perbaikan jalan. Semoga dari pihak perusahaan ada perhatian untuk bersama-sama dengan perusahaan yang lain dalam Kecamatan Indramakmu itu membantu untuk memperbaiki jalan yang areal tembusnya dari Kecamatan Indramakmu juga akses tembus ke Julo. Sementara di Julo jalannya sudah bagus, tinggal lagi di Kecamatan Indramakmu yang masih berlubang. Jalan utama masuk dan keluar Kecamatan Indramakmu memang kurang mendapat perhatian. Selain berada di pedalaman, sejumlah perusahaan juga kurang merespon permintaan warga. Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur. Seorang ulama Aceh, Tengku Haji Muhammad Ismi, wafat pada Senin saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Para pelayat masih berdatangan ke kediaman ulama Aceh yang juga pemimpin Pondok Pesantren Babun Najah Ulay Karing Banda Aceh. Kedatangan para pelayat untuk berdoa dan menyampaikan duka kepada keluarga. Para pelayat datang ke rumah duka almarhum di Gampung Lam Alucut, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar. Sejumlah pemimpin pondok pesantren dan pejabat dari instansi pemerintah masih hadir ke rumah duka ulama yang akrab disapa Abu Madinah. Pelayat tampak disambut keluarga, salah satunya putra almarhum, Ustadz Masrul Aidi yang pemimpin pondok pesantren Babul Makfirah Aceh Besar.
Meski berat, keluarga harus ikhlas melepas kepergian mantan pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh. Setelah melewati semua proses medical check-up, didiagnosis beliau mengalami gagal ginjal. Pandangan kadang-kadang hilang, kemudian juga bicara beliau sudah kadang-kadang mengigau bercerita tentang masa lalu. Maka kami dari pihak keluarga sudah mempersiapkan mental untuk kepergian beliau karena melihat kondisi yang sangat berat. Maka atas kehendak Allah hari Senin kemarin jadwal rutin beliau cuci darah. Dalam proses baru berjalan dari jam 2 ke jam 3, kondisi menurun drastis. Datang tim dari dokter untuk melihat, dan atas kehendak Allah pada jam 3.20 lebih kurang beliau berpulang karena Allah. Abu Madinah wafat dalam perawatan akibat penyakit gagal ginjal. Almarhum dimakamkan di Cot Keeng, Kecamatan Kutabaro pada Senin malam. Ustadz Masrul menyampaikan permohonan maaf dan berharap masyarakat mendoakan Abu Madinah agar ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariah bagi almarhum. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.